Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita meneruskan ngaji kitab Riyadhus Shalihin pada bab 3, bab sabar. Kita sampai pada hadis alhamdulillah nomor 30. Nah, di sini agak panjang. Dua halaman kita baca, semoga bisa dalam satu video ya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar ini ya. Wa an Suhaibin, dari Suhaib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul, kana malikun, ada seorang raja, fiman kana qablakum, pada orang-orang terdahulu sebelum kalian. Wa kana lahu sahirun, dan dia memiliki seorang penyihir. Falamma kabira, tatkala penyihir itu sudah tua, qala lil malik, maka dia berkata kepada raja, inni qad kabirtu, sungguh aku telah tua, sungguh usiaku sudah renta. Fab'as ilayya ghulaman, maka utuslah seorang pemuda kepadaku, u'allimhu sihra, akan aku ajari sihir. Jadi akan melakukan regenerasi, dia sadar bahwa harus ada generasi yang meneruskan. Fab'asa ilaihi ghulaman, maka raja itu mengutus seorang pemuda kepada penyihir tadi, yu'allimuhu, agar diajari ilmu sihir, agar dia mengajarinya ilmu sihir. Wa kana, dan ada itorikihi, itu di dalam perjalanan pemuda tadi, idza salaka, tatkala dia menempuh perjalanan, ada isim dari kana, siapa yang ada, rohibun, pendeta. Jadi dalam menempuh perjalanannya, di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang pendeta. Faqa'ada ilaihi, maka pemuda itu duduk bersama pendeta tadi. Wasami akalamahu, dan dia mendengar omongannya, mendengar ilmu darinya, penjelasan. Fa'ajabahu, dan dia menjadi tertarik dengan pendeta tersebut, dengan penjelasan pendeta tersebut. Wa kana idza atas sahira, dan pemuda itu jika datang kepada penyihir tadi, marrabir rahibi, dia pasti melewati tempatnya rahib tadi, pendeta tadi. Wa qa'ada ilaihi, dan dia duduk di situ. Fa idza atas sahira, jika dia sudah sampai pada penyihir, darabahu, penyihirnya itu memukul dia. Karena mungkin tahu, atau mungkin karena terlambatnya ya, terlalu lama banget gak datang-datang. Fasakadzalika ila rahibi, sehingga pemuda itu melaporkan atau mengadukan hal itu kepada sang pendeta. Faqala, kemudian pendeta berkata, idza khasita sahira, jika kamu takut pada penyihir, fakul, maka katakan, kenapa kok terlambat dan kok takut sama penyihir itu? Maka jawablah, habasani ahli, habasa, menahan, ni padaku, ahli, keluargaku. Saya terlambat karena tadi masih disuruh bapak begini, disuruh begini, masih ada urusan keluarga dan seterusnya. Wa idza khasita ahlak, dan jika kamu takut kepada keluargamu, kok datangnya terlambat dan seterusnya, fakul habasani sahir, maka jawab, bilang kepada mereka bahwa aku tertahan oleh penyihir, masih disuruh gini dan seterusnya dan seterusnya. Fabainamahu ala dzalik, tatkala pemuda itu dalam situasi yang seperti itu, jadi tiap hari dia menuju ke tempat penyihir, mampir ke pendeta, dia mengajukan alasan-alasan tadi ketika dimarahi oleh keluarganya atau penyihir tadi, it'ata, ternyata dia sampai ala dabatin, pada satu hewan besar, satu hewan azimatin yang besar, qad habasatin nas, yang menghalau manusia, menghalau jalannya orang. Jadi ada hewan yang kemudian, hewan mungkin apa ya, kayak hewan yang menakutkan atau yang besar kayak gajah atau badak atau apalah ya, atau pokoknya yang besar banget, dan dia ada di jalan menghalangi orang-orang yang akan lalu lalang di situ. Faqala, kemudian pemuda ini berkata, al yauma, pada hari ini, a'lamu, aku akan tahu, as-sahiru afdol, apakah penyihir itu yang lebih hebat, amir rohibu afdol, atau pendeta yang lebih hebat.
Fa akhadha hajaran, dia ingin ngetes kesaktiannya, mana yang lebih sakti. Fa akhadha hajaran, maka kemudian dia mengambil mengambil batu. Faqala, kemudian dia mengucapkan, Allahumma, wahai Tuhanku, ingkana, jika ada amrur rahibi, urusan atau perkaranya pendeta ini, ahabba, jika apa ilmu atau hal ihwal tentang pendeta ini, ahabba ilaika, lebih engkau cintai, min amris sahiri, dari urusan penyihir, dari hal ihwalnya penyihir tadi, faktul hadihid dabata, maka bunuhlah hewan ini, hatta yamdiyan nasu, hingga orang-orang bisa lalu lalang, bisa lewat jalan ini. Faromaha, kemudian dia melemparkan batu itu, fakotalaha, dan dia membunuh hewan tersebut. Wa madha'an nasu, dan orang-orang bisa lewat. Fa'atar rohiba, kemudian dia datang pada pendeta, fa'ahbarahu, dan menceritakan hal itu. Faqala lahur rahib, kemudian pendeta itu berkata kepadanya, ai bunayya, wahai anakku, antal yaum, kamu hari ini, afdalu, lebih utama, lebih hebat ini dari qad balau, sungguh telah mencapai min amrika, dari urusanmu, telah sesuatu aro yang aku lihat, sungguh kamu telah mencapai tingkatan yang saya lihat ini, hebat kamu sudah. Wa innaka satubtala, dan engkau akan mendapat cobaan, mendapat ujian. Fa'inib tulita, jika engkau mendapat ujian dan cobaan, fala tadulla alaihi, maka jangan sekali-kali engkau menunjukkan aku kepada mereka. Kamu akan, kalau ketahuan nanti kamu akan disiksa. Kalau disiksa, kamu dipaksa untuk memberitahu siapa yang mengajari kamu. Jangan kamu menyebutkan aku, menunjukkan kepadaku. Wa kanal gulamu, dan ada pemuda itu, yubriul akmaha, menyembuhkan orang buta, wal abrosa, dan orang kusta. Wa yudawin nasa, dan dia bisa mengobati orang-orang min sa'iril adwa, dari penyakit-penyakit yang lain. Fasamia jalisul lil malik, orang dekat atau pejabat yang dekat dengan raja mendengar hal itu. Wa kana qad amiya, di mana dia adalah buta. Jadi pejabat ini buta dan dia mendengar kehebatan itu. Fa'atahu, maka pejabat ini mendatangi pemuda tersebut bihadaya katsiratin, dengan membawa hadiah yang banyak. Faqala, dan pejabat ini mengatakan, mahahuna laka ajma'u, apa yang ada di sini ini aku kumpulkan untuk kamu, aku berikan ke kamu, in anta syafaitani, jika engkau bisa menyembuhkan aku. Faqala, kemudian pemuda ini mengatakan, inilah asfi ahadan, aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yashfillahu ta'ala, sungguh yang bisa menyembuhkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan saya yang bisa menyembuhkan, bukan saya, tapi Allah. Fa'in amanta billah, jika kamu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, da'autullah, maka aku akan mendoakan kau kepada Allah. Fasyafaka, dan dia akan memberimu memberimu kesembuhan. Dia akan menyembuhkan dirimu. Alhamdulillah. Fa'amana billahi ta'ala, maka pejabat itu kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fasyafahullah ta'ala, dan Allah menyembuhkan dia. Wa'atal malika, kemudian dia datang kepada raja, karena dia pejabat, dia kemudian keesokan harinya atau kapan dia datang kepada raja. Fajalasa ilaihi, dan dia duduk dengan raja itu, kama yajlisu kama kana yajlis, sebagaimana sehari-hari dia memang duduk bersama raja itu. Faqala lahul malik, kemudian raja berkata kepadanya, man radda alaika basarak, siapa yang mengembalikan penglihatanmu kepadamu, siapa yang menyembuhkan penglihatanmu. Qala, pejabat itu menjawab, Rabbi, yang menyembuhkan adalah Tuhanku. Qala, raja berkata, walaka rabbun ghairi, apa kamu punya Rabb, punya Tuhan selain aku? Qala Rabbi wa rabbukallah, pejabat itu mengatakan, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'akhadahu, maka dia menangkapnya. Maka raja itu menangkap pejabat tersebut. Walam yazal yu'adzibuhu, dan terus raja itu menyiksa pejabat tadi, hatta dalla 'alal ulam, sehingga dia mengakui siapa yang menyembuhkannya dan menunjukkan pada pemuda itu. Faji'a bil ulam, sehingga pemuda itu kemudian didatangkan. Faqala lahul maliku, raja berkata kepada pemuda tadi, ai bunayya, wahai anakku, qad balagha min sihrika, telah sampai dari sihirmu, sesuatu, tubriul akmaha, bahwa engkau bisa menyembuhkan orang buta, wal abros, dan orang kusta, wataf'al, dan kamu melakukan ini, menyembuhkan ini, dan seterusnya.
Faqala, kemudian pemuda itu mengatakan, inilah asfi ahad, dan aku tidak menyembuhkan siapapun. Innama yasfillahu ta'ala, yang menyembuhkan hanya Allah. Fa'akhadahu, maka raja menangkap pemuda itu. Falam yazal yu'adzibuhu, maka raja terus menyiksa pemuda tersebut. Hatta adalah hingga pemuda itu menunjukkan kepada raja ala rohibi, menunjukkan pendeta itu pada raja. Oh, yang mengajari saya adalah ini sesuai dengan prediksi dari pendetanya itu. Kamu akan diuji. Nah, kalau diuji, disiksa, jangan pernah menunjukkan aku kepada mereka. Faji'a birrahibi, maka didatangkanlah pendeta itu. Faqilalahu, dan dikatakan kepadanya, irji andini, kembali dari agamamu. Nah, keluar dari agamamu, kembali kepada agama kami. Fa'aba, pendeta itu menolak. Fada'a bil minsyari, maka raja meminta gergaji. Fawudi al minsyaru, kemudian gergaji itu diletakkan fi mafroqi ra'sihi, di tengah kepala pendeta tadi. Fasyaqahu, kemudian raja itu membelah kepala tadi. Hatta waqa'a syiqqahu, hingga kedua belahan kepala itu jatuh. Hatsumaji abi jalisil maliki, kemudian didatangkan teman dekatnya raja tadi atau menteri dari raja tadi. Faqilalahu, dan dikatakan kepadanya, irji andini, kembali dari agamamu. Fa'aba, dia menolak. Fawudi al minsyaru, kemudian diletakkan gergaji fi mafriqi ra'sihi, di tengah kepalanya. Fasyaqqahu bihi, kemudian raja itu membelah kepala membelah kepala pejabat tadi dengan gergaji tadi. Hatta waqa'a syiqqahu, hingga kedua sisinya, kedua belahan kepala itu terjatuh. Sumaji abil gulami, kemudian didatangkanlah pemuda tadi. Faqilalahu, dan dikatakan kepadanya, irji andiri, keluar kamu dari agamamu. Fa'aba, dia menolak. Fadafa'ahu ila nafarin, raja menyerahkan pemuda itu pada sekelompok min ashabihi, dari prajurit-prajuritnya raja tadi. Ashab ini prajurit-prajurit raja tadi. Faqala, kemudian raja berkata, idhabu bihi, pergilah kalian dengan membawa pemuda ini ila jabali kada wa kada, pada gunung ini itu, pada gunung A, B. Fas'atu bihil jabal, dan naiklah dengan membawa pemuda ini ke gunung. Faida balautum dirwatah, jika kamu mencapai puncak gunung, fa'in roja, jika dia keluar andinihi, dari agamanya, jika dia kembali ke agama kita, keluar dari agamanya, maka lepaskan. Wa illa, jika tidak keluar dari agamanya, fatrohuhu, maka lemparkan dia dari atas gunung. Fadahabu bihi, para prajurit itu pergi membawa pemuda tadi. Fasoidu bihil jabal, dan mereka naik menuju ke puncak gunung. Faqala, kemudian di atas gunung, nah ini kemudian berkata, pemuda ini berdoa, Allahumma kfinihim, ya Allah, cukupkan atau selamatkanlah aku dari kejahatan mereka. Bima syi'ta, dengan cara yang engkau sukai. Gusti, tolong aku dengan cara yang engkau sukai, terserah. Farajafa bihimul jabalu, maka gunung itu menjadi tergoncang. Fasakotu, dan mereka terjatuh dari atas gunung. Wajah ayam silal malik, dan pemuda ini datang berjalan menuju ke raja tadi. Faqala lahul malik, dan raja itu berkata padanya, ma fa'ala sabuk, apa yang terjadi dengan teman-teman, dengan orang-orang yang menemani kamu? Mana prajurit-prajurit yang bersama kamu? Faqala kafanihimullahu ta'ala, Allah telah menyelamatkan aku dari mereka. Fadafa'ahu ila nafarin, raja itu menyerahkan pemuda tadi pada sekelompok min ashabi, dari prajurit-prajuritnya yang lain. Faqala, kemudian raja berkata, idhabu bihi, pergilah bersamanya. Fahmiluhu fi kurkurin, muatlah anak ini, pemuda ini, di satu perahu. Watawassatu bihil bahra, dan pergilah ke tengah lautan. Fa'in raja'an dini, jika dia keluar dari agamanya, maka lepaskan, selamatkan dia. Wa illa faqdifu, jika tidak mau dan tetap di agamanya, maka faqdifuhu, lemparkan dia ke lautan. Fadhahabu bihi, maka prajurit itu pergi bersamanya. Faqala, di tengah lautan, di dalam perahu itu, di atas perahu, pemuda ini berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, cukupkan aku dari kejahatan mereka dengan cara yang kau sukai, yang kau kehendaki, atau selamatkan aku dari mereka dengan caramu, gitu. Ya Allah, selamatkan aku dari kejahatan mereka dengan caramu. Ini doa-doa yang ampuh. Fangkafa'at bihimus safinatuh, kemudian perahunya itu terbalik. Faghariku, sehingga mereka semuanya prajurit itu semuanya tenggelam. Wajah ayam si ilal malik, dan pemuda ini selamat, dan dia pergi berjalan menuju ke raja tadi. Faqala lahul malik, kemudian raja berkata kepadanya,
Ma fa'ala ashabuk, apa yang dilakukan oleh teman-teman, oleh para prajurit yang menemani kamu. Faqala, kemudian dia berkata, kafanihimullahu ta'ala, Allah menyelamatkan aku dari mereka. Faqala lil malik, pemuda ini berkata kepada raja, innaka, sesungguhnya engkau lasta biqatili, tak akan bisa membunuhku, hatta taf'ala, hingga engkau melakukan ma'amuruka bihi, apa yang aku perintahkan kepadamu. Qala ma huwa, raja berkata, apa itu? Qala, pemuda itu mengatakan, tajma'un nas, kamu kumpulkan orang-orang fi sa'idin wahidin, dalam satu tanah lapang. Wa taslubuni ala jid'in, dan engkau menyalibku dalam satu batang pohon. Summa khud sahman min kinanati, kemudian ambil anak panah dari tempat anak panahku. Summa dha'is sahma, kemudian letakkan anak panah itu fi kabidil qausi, di tengah-tengah busur. Summa qul, kemudian ucapkan bismillahirabbil dengan menyebut Allah, nama Allah Tuhan pemuda ini. Sumar mini, kemudian panah aku. Fa innaka, sesungguhnya engkau idza fa'alta dzalik, jika melakukan itu, qataltani, engkau akan bisa membunuhku. Fa jama'an nasa fi sa'idin wahidin, maka raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang, satu tanah lapang. Wa salabahu ala jid'in, dan raja menyalib pemuda tadi di atas batang pohon. Tsumma akhadha sahman min kinanati, dan raja mengambil satu anak panah dari wadah anak panahnya pemuda tadi. Summa wada'as sahma fi kabidil qausi, kemudian raja meletakkan anak panah di busur, di tengah busur tadi. Summa qala, kemudian raja mengatakan bismillahirabbil dengan menyebut nama Allah Tuhan dari pemuda ini. Summa romahu, kemudian raja memanahnya. Hawaqa fi sudwi, dan anak panah itu tepat mengenai mengenai otaknya. Fawadu ayadahu, kemudian pemuda itu meletakkan tangannya fi sudwi, dalam kepalanya yang kena itu, yang dalam otaknya itu. Famata, dan dia meninggal. Faqalan nasu, kemudian orang-orang berkata, amanna bi rabbil ulam, kami beriman kepada Tuhan dari pemuda ini. Fa'utiyal maliku, kemudian raja didatangkan. Faqila lahu, dan dikatakan padanya, ara'aita, tidakkah kamu lihat, ma kunta tahdaru, apa yang kamu khawatirkan. Qad wallahi nazala bika hadaru, demi Allah telah terjadi apa yang kamu khawatirkan itu. Qad amanan nasu, orang-orang beriman. Ini sudah menang pemuda itu, meskipun dia meninggal, kamu yang kalah sebagai raja. Fa'amara, maka raja itu memerintahkan bil ukhdudi, untuk membuat parit-parit bi afwahis sikati, di gang-gang jalan. Fahuddat, kemudian digalilah parit-parit itu. Itu ashabul ukhdud itu. Wa udrima, dan dinyalakan fiha, dalam parit-parit itu, an-niranu, api. Wa qala, dan raja berkata, man lam yarji an dinih, siapa tidak keluar dari agamanya, fa'aqhimuhu fiha, maka lemparkan dia ke dalam parit tersebut. Au qila lahu, atau dikatakan kepadanya, atau katakan kepadanya, ittahim, menceburkan dirimu ke api itu. Jadi bisa dilemparkan oleh para prajurit, atau memang dia disuruh menyemplung sendiri. Fafa'alu, maka orang-orang yang sudah beriman itu melakukan, hatta ja'at imra'atun, hingga datang giliran seorang perempuan, wa maha sabiyun laha, dan dia memiliki seorang anak kecil. Fataqo asad, dan dia maju mundur, takut antako afiha, untuk menceburkan dirinya ke parit tadi. Faqala lahal gulamu, maka anak tadi kemudian berkata, anak bayi itu berkata kepada ibunya, ya ummah, wahai ibuku, isbiri, sabarlah, fa innaki alal haq, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Nyemplung, Bu, jangan takut. Rawahu Muslimun. Ini babnya adalah bab sabar ya. Maka poinnya adalah yang di highlight, yang di underline adalah ini, isbiri, bersabarlah ini. Dirwatul Jabal a'lahu. Dirwatul Jabal adalah puncak dari gunung. Wahia, dirwa itu dikasridal, dibaca kasrodalnya al-mu'jamati, yang ada titiknya. Domnya dan domma. Jadi bisa Durwatul Jabal atau Dirwatul Jabal. Wal kurkur bidomil qafaini. Kurkur itu dibaca qafnya domma semua. Nau'un minas sukun, satu macam dari perahu. As-sa'iduhuna, sa'id di sini artu al-barizah, adalah tanah yang tampak, maksudnya tidak ada pepohonan dan yang lapang. Wal ukhdud as-sukuk, ukhdud adalah parit-parit fil ardi, di bumi, kan nahris sawir, seperti sungai yang kecil. Wa udrima, udrima adalah maknanya uqidah, dinyalakan, ya, dihidupkan api di situ. Wang kafaat ay ingkolabat, ingkafat artinya adalah ingkolabat, terbalik perahunya tadi.
Wa asad, perempuan itu asad, artinya tawakofat, dia berhenti, wajah bunat, dan menjadi takut untuk nyemplung ke parit tadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.